dalilnya yang syar'i insyaallah taala. Ya, jadi setelah penulis menjelaskan tata cara salat Nabi secara global, penulis akan menjelaskan tentang rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat dan hal-hal yang disunahkan dalam salat. Wa aqulu idza qumti ila shalah, maka aku katakan apabila ibu-ibu hendak melaksanakan sholat, yang pertama dilakukan adalah istaqbili al-ka'bata qa'imatan qaribah min as-sutrati, menghadap kiblat, ya, berdiri menghadap kiblat dan dekat dengan sutra. Ini yang pertama dilakukan, berdiri menghadap kiblat, dekat dengan sutra. Sutra itu artinya pembatas. Kemudian yang kedua, istahdiri fi qalbiki niyat as-salat allati taqumina ilaiha wa ayyiniha. Hadirkanlah dalam hati ibu-ibu niat salat yang ingin ibu-ibu kerjakan. Ya, tentukan salat apa? Salat fardu atau salat sunnah? Kalau salat fardu, salat apa? Salat subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Hadirkan di dalam hati ibu-ibu ingin mengerjakan salat subuh misalnya. Kemudian yang ketiga, irfa'i yadaiki hadwa mankibaiki wa quli Allahu akbar. Angkatlah kedua tangan ibu-ibu sejajar dengan kedua pundak. Ya, sejajar dengan kedua pundak dan ucapkanlah Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Dalam riwayat lain sejajar dengan dua telinga. Jadi tidak terlalu tinggi ya, mengangkat tangan ketika takbir dan juga tidak terlalu rendah. Namun sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Wa quli Allahu akbar, dan ucapkanlah Allahu akbar. Ini Allahu akbar, takbiratul ihram. Kemudian da'i al-yumna al-yusra al-sadr warni bi basariki nahwal ardi. Kemudian yang keempat, letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu akbar. Bukan meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Ini keliru. Yang benar meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ala sadr, di atas dada. Warni bi basariki nahwal ardi. Kemudian arahkanlah pandangan ibu-ibu ke arah tempat sujud. Jadi ketika kita sholat, pandangan kita melihat ke tempat sujud. Kita tidak boleh melihat ke atas atau melihat ke samping kanan, melihat ke samping kiri atau melihat ke belakang. Pandangan kita diarahkan ke tempat sujud. Kemudian istaftihi al-qira'ah fi ad'iyatil istiftah as-sabitah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam allati fiha hamdulillah was-sana'u 'alaihi wa tamjiduhu. Kemudian bacalah doa istiftah
yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya terdapat pujian, sanjungan, dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa istiftah, macam-macam doa istiftah nanti dijelaskan oleh penulis pada pembahasan wajibatus sholat, kewajiban sholat. Ya, doa istiftah banyak versi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta, dan seterusnya. Atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa, dan seterusnya nanti akan dijelaskan pada babnya. Kemudian ista'idzi billahi minas syaitonir rajim. Setelah selesai membaca doa istiftah, bacalah ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah minas syaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kemudian setelah itu iqra'i bismillahirrahmanirrahim wala tajhari biha, bacalah bismillahirrahmanirrahim dan tidak perlu dijaharkan, tidak perlu dikeraskan. Kemudian iqra'i al-Fatihah ayatan, bacalah surat al-Fatihah ayat demi ayat. Fa idza tahaiti faquli amin, kalau sudah selesai maka ucapkanlah amin. Kemudian setelah membaca surat al-Fatihah, bacalah surat yang lain, entah surat, ya, satu surat atau sebagiannya. Wajhari bil qira'ah fi sholati subhi wa fi rak'atain al-ulayain min al-maghrib wal isya idza kunti munfaridatan aw imaman lin-nisa. Kemudian kata penulis, ya, keraskanlah bacaan dalam sholat subuh. Sholat subuh ini sholat jahriyah. Dan pada 2 rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya. Jika ibu-ibu sholat sendiri atau sebagai imam bagi wanita yang lain, bagi ibu-ibu yang lain. Jadi bacaannya dikeraskan jika sholat subuh dan di 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya, kalau ibu-ibu sholat sendiri atau ibu-ibu menjadi imam. Wa asirri biha fi zuhri wal asri wa fi salisati min al maghribi wal akhirataini min al isya'i. Kemudian bacalah dengan sir, dengan pelan, dalam sholat zuhur, sholat asar, dan 3 pada rakaat ketiga dari sholat maghrib, serta 2 rakaat terakhir dari sholat isya. Dibacanya disirkan, dipelankan dalam sholat zuhur, sholat asar, kemudian, ya, rakaat ketiga dari sholat maghrib, dan 2 rakaat terakhir dari sholat isya. Itu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Waja'al qira'ah fi rak'atain al-akhiratain aqsaru minal awwalain qadra nisfi. Jadikanlah, ya, bacaan di 2 rakaat terakhir lebih pendek dari bacaan di 2 rakaat pertama. Ya, kurang lebih separuhnya. Sunnahnya seperti ini.
bacaan di 2 rakaat terakhir lebih pendek daripada bacaan di 2 rakaat pertama, kurang lebih separuhnya. Walaki antaktasiri fihi ma'al Fatihah. Dan ibu juga boleh hanya membaca Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir. Jadi ya, di 2 rakaat terakhir boleh membaca Al-Fatihah dan surat, dan boleh membaca Al-Fatihah saja. Idza faragti min al-qira'ah fasquti saddatan thumma irfa'i yadayki wa kaffiri warka'i. Apabila ibu-ibu telah selesai ya membaca surat, maka diamlah sejenak, kemudian angkatlah kedua tangan, bertakbirlah, lalu rukuklah. Ya, selesai membaca, kemudian takbir, Allahu Akbar, lalu rukuklah. Da'i kaffaiki ala rukbataiki wa farriji baina asabi'iki. Letakkanlah 2 telapak tangan di atas 2 lutut dan renggangkanlah jari jemari. Perhatikan ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi telapak tangan diletakkan di lutut. Telapak tangan kanan diletakkan di lutut yang kanan, telapak tangan kiri diletakkan di lutut yang kiri. Jadi ingat, bukan diletakkan di paha. Karena ya, Anda pernah lihat ada orang dia sholat, kemudian dia letakkan ya ketika rukuk, dia letakkan telapak tangan di paha atau di bawah lututnya. Jadi yang benar ya, 2 telapak tangan diletakkan ya di atas kedua lutut, bukan di paha dan bukan di bawah lutut. Kemudian jari-jari dalam keadaan terbuka, ya, direnggangkan, bukan dirapatkan, tapi direnggangkan. Wa makkini yadayki min rukbatayki qabidatan 'alaihima. Mantapkanlah posisi kedua tanganmu di kedua lututmu dengan menggenggam keduanya. Wajabi mirfaqaiki an jambaiki. Jauhkanlah kedua sikumu dari lambungmu. Jadi ketika apa namanya rukuk ya, ketika posisi rukuk, jadi tangannya agak dibuka ya, tidak begini ya, tidak begini ya, enggak, tapi ada juga ya. Jadi jauhkanlah kedua sikumu dari lambungmu. Waqsuti zahraki wa sawwihi. Bentangkanlah atau luruskanlah punggungmu. Luruskanlah punggungmu, bentangkanlah dan luruskanlah punggungmu. Jangan terlalu merendahkan kepala dan jangan pula terlalu mengangkatnya. Jadi posisi kepala ya rata, ya, tidak terlalu diangkat dan tidak terlalu ditundukkan. Kemudian ma inni fi ruku'iki wa quli subhana rabbiyal azim salatan. Tumakninalah dalam rukukmu dan bacalah subhana rabbiyal azim salatan 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim.
Dan di sana ada zikir-zikir yang lain yang dibaca di saat rukuk, nanti dijelaskan pada babnya. Lakin la taqra'i al-Qur'an wa anti rafi'ah. Yang tidak boleh apa? Membaca Al-Quran pada saat rukuk. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran pada saat rukuk. Irfa'i qalbuki minar rukuk qailatan sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu bangkitlah dari rukuk sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Warfa'i yadayki mal i'tidal. Angkatlah kedua tangan, ya ibu-ibu, mal i'tidal. Kemudian i'tidal. I'tidal itu berdiri lurus. Jika bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, tangan tetap diangkat. Kemudian i'tidal. Tsumma quli rabbana walakal hamdu. Kemudian bacalah rabbana walakal hamdu, dan di sana ada zikir-zikir yang lain, ada tambahannya. Nanti kita akan jelaskan pada babnya. Boleh kita hanya membaca rabbana walakal hamdu, atau boleh kita menambah dengan zikir yang lain. Nanti akan kita jelaskan pada babnya. Kemudian kafiri wahwi sajidatan. Bertakbirlah dan turunlah untuk sujud. Wada'i yadayki 'alal ardi qabla rukbatayki. Perhatikan ya ibu-ibu dan bapak-bapak, letakkanlah tangan di atas lantai sebelum kedua lutut. Jadi ketika kita turun sujud, yang pertama kita letakkan tangan dulu, baru setelah itu lutut. Bukan lutut dulu kemudian tangan. Wabsudi al-kaffaini wa dhammi asabi'ihima au asabi'ahuma wa wajjihihima lil qiblah. Bukalah ya kedua telapak tangan, rapatkanlah jari jemari dan hadapkanlah ke arah kiblat. Posisi ya tangan ketika sujud tidak dikepak, tidak begini ya. Ya, tidak begini. Tapi dibuka, kemudian jari jemari dirapatkan, tidak dibuka begini. Arahkanlah jari jemari ke arah kiblat ketika sujud. Waj'alihima hadwa mankibaiki au udhunaiki. Jadikanlah kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Ya, ketika kita sujud, dua telapak tangan sejajar dengan pundak atau dengan telinga. Dia tidak begini, kemudian sujud, ya, kemudian tidak terlalu di belakang. Ya, tapi sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Wa makkini anfaki wa jabahataki minal ard. Tempelkanlah hidung dan dahi ke lantai. Hidung dan dahi ditempelkan ke lantai. Jadi bukan kepala yang ditempelkan, akan tetapi dahi dan hidung. Wansubi qadamaiki, tegakkanlah kedua ya telapak kakimu. Wasjudi ala atraf al-qadamain mustaqbil al-qiblah bi atrafil asabi. Letakkan ujung jari jemari ke tanah dan hadapkan ke arah kiblat. Coba apa? Coba sujud biar bapak lihat.
Ini ya, ini maksudnya ditegakkan, jadi tidak begini ya. Tidak begini. Ya. Dari kemari diarahkan ke arah ya, dari kemari diarahkan ke arah kiblat dan dikembalikan. Kemudian coba baik. Kemudian tumakninalah di dalam sujud dan bacalah subhana rabbiyal a'la 3 kali ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wa hunaka anwa'un minal adhkar wal adhiyah al-ukhra, dan di sana ada zikir-zikir yang lain atau doa-doa yang lain. Wala taqra'il Qur'an fi sujud, ya, ibu-ibu tidak boleh membaca Al-Qur'an di saat sujud. Wajtahidi wa aktsiri doa fi sujud, dan perbanyaklah doa di saat sujud. Nah, ini juga penting ya, perbanyaklah doa di saat sujud. Kemudian irfa'i ra'saki, angkatlah kepalamu ya sambil bertakbir. Ini bangkit dari sujud. Angkatlah kepalamu sambil bertakbir dan bentangkanlah ya kaki kirimu dan duduklah di atasnya, duduk iftirash. Duduk iftirash, duduk di antara dua sujud. Mutmainnatan, dengan tumakninah. Tegakkanlah kaki kananmu dan arahkanlah jari jemarinya ke arah kiblat. Coba duduk di antara sujud. Nah, ya, seperti itu, ini namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Wa qul, dan bacalah Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, atau zikir-zikir yang lain. Jadi kita akan bahas zikir-zikir yang dibaca ya ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian kafiri wasjudi sajdatas tsaniyah kal ula tamaman. Kemudian bertakbirlah dan lakukanlah sujud yang kedua sama persis dengan sujud yang pertama. Atau caranya sama persis dengan sujud yang pertama. Irfa'i ra'saki mukabbira, kemudian angkatlah kepalamu ya sambil bertakbir. Ini bangkit dari sujud yang kedua. Duduklah sejenak seperti duduk di antara dua sujud. Ini namanya duduk istirahat. Jadi duduk sejenak ya, tidak langsung berdiri. Duduk sejenak seperti duduk di antara dua sujud, duduk istirahat. Tsumma hadi mu'tamidatan 'alal 'ardi ila raka'atis tsaniyah, kemudian ya bangkitlah dengan bertumpu pada lantai ke rakaat kedua. Coba untuk bangkit dari sujud kedua. Nah, duduk sejenak, kemudian bangkit dengan berkelakar pada lantai. Oke, dulu yang di atas. Nah, lalu tangan. Ya, jadi cara bangkit dari sujud seperti itu. Ya, dengan berkelakar pada lantai, kemudian angkat lutut dulu, baru kemudian tangan. Isna'i fi raka'atis tsaniyah kama fil ula tamaman. Lakukanlah ya rakaat kedua sama persis dengan rakaat yang pertama. Illa annaki taj'alinaha aktsaru minal ula. Hanya saja rakaat kedua ini lebih pendek daripada rakaat yang pertama.
sunahnya demikian. Rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Ba'da faragiki min raka'ati tsaniyah ijlisi litasahhud muftalisata rijlikil yusra nahiyata qadamal yumna. Setelah selesai dari rakaat kedua, maka ya duduklah untuk melakukan tasyahud dengan duduk iftirash, sama seperti duduk di antara dua sujud. Letakkanlah telapak tangan kananmu di atas paha kananmu dan tangan kirimu di atas paha kirimu. Wabsutu al-kaffal yusra, bukalah telapak tangan kiri. Waqfudi al-yumna, genggamlah atau kepalkanlah tangan kanan. Wa asyiri bisababah, dan berilah isyarat dengan jari telunjuk. Warmi bibasariki ilaihima, arahkanlah pandanganmu ke arah jari telunjuk. Jadi ketika kita melakukan tasyahud, kita ya seperti ini, tangan kanan seperti ini dikepalkan, kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuk, kemudian pandangan kita ke arah jari telunjuk. Pandangan kita ke arah jari telunjuk. Iqra'i at-tahiyyat fit tashahhud wa shalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah at-tahiyyat ya pada saat tasyahud dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ya silakan ya ibu-ibu berdoa dengan doa-doa yang ibu-ibu kehendaki. Doa yang diajarkan oleh Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini di antara doa yang diajarkan ketika melakukan tasyahud, dan di sana ada doa-doa yang lain. Nanti kita akan jelaskan pada babnya. Baik. Ini ya kita pun di tasyahud akhir, apabila ibu-ibu yang melakukan tasyahud akhir. Tsumma qumi ila baqi shalah fasna'i kama qaddam. Kalau salat yang 2 rakaat ya berarti itu tasyahud awal ya. Setelah selesai membaca tasyahud atau at-tahiyyat, kemudian bangkit melakukan rakaat ketiga dan seterusnya. Sallimi an yaminiki assalamualaikum warahmatullahi wa an yasarihi kadzalik. Kemudian ya ucapkanlah salam dengan menoleh ke arah kanan ya assalamualaikum warahmatullahi, dan menoleh ke arah kiri ya seperti itu, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai ya penjelasan tata cara salat Nabi secara global ya, secara global. Insyaallah kita setiap hari salat ya, mungkin sebagian dari kita atau ya semua para jamaah sudah mempraktikkan tata cara seperti ini ya. Kita hanya membaca, kita mengulang lagi ya, dan nanti kita akan jelaskan secara rinci ya bagaimana tata cara sujud yang benar ya, secara rinci, duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri yang benar seperti apa, tidak yang benar seperti apa, ruku yang benar seperti apa. Ini nanti akan dijelaskan secara rinci. Kemudian yustahabbu ba'da shalah an tutili dzikr bil azkar al-waridah as-shahihah. Disunahkan setelah salat untuk memperbanyak zikir. Itu zikir-zikir yang waridah as-shahihah. Zikir-zikir yang diriwayatkan ya dari Nabi secara sahih.
Waktu kirim doa roja ijabah, dan disunahkan untuk memperbanyak doa dengan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada pertanyaan, ini persilakan yang ingin bertanya. Alhamdulillah, amin. Kalau sama-sama kita dengarkan ini yang bermanfaat, insyaallah sudah jelaskan satu persatu. Kembali kita murojaah gerakan semua secara global. Tadi mungkin ibu-ibu tidak bisa melihat sebagian yang mungkin bisa dicek lagi nanti di YouTube, channel YouTube Ustaz Khalid, insyaallah bisa dilihat kembali penjelasan dari Ustaz. Dan insyaallah nanti bila memungkinkan di resume yang dituliskan di grup WhatsApp, nanti insyaallah akan dicarikan gambaran yang benar mengenai tata cara sholat. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, saat berdiri, bagaimana kalau tanpa duduk sejenak? Jadi langsung berdiri tanpa melakukan duduk sejenak. Jadi duduk sejenak itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, artinya kalau tidak dilakukan tidak mengapa, sholatnya tetap sah. Hanya saja mungkin dia tidak mendapatkan pahala sunnah, dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Jadi ada sunnah sholat, ada rukun sholat, ada kewajiban sholat, kemudian ada sunnah sholat. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat, di antaranya duduk sejenak, tidak langsung berdiri. Baik, setelah salam, apakah ikuti doa dan zikir imam yang bersuara? Setelah selesai salam, kita zikir, tapi zikirnya sendiri-sendiri. Zikir sendiri-sendiri. Yang mau berdoa, silakan berdoa. Doanya sendiri-sendiri, karena kita punya keperluan yang berbeda-beda. Keperluan imam tidak sama dengan keperluan jamaah. Silakan kita minta apa yang kita perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam berzikir, makmum juga berzikir. Imam berdoa, makmum juga berdoa. Jadi masing-masing doa sendiri-sendiri dan zikir sendiri-sendiri. Ustaz, hampir bisa dikatakan bahwa setiap hari kita tidak lepas dari berbuat dosa. Apakah kita harus sholat tobat untuk menghapus dosa harian? Mohon jawabannya. Tentang sholat tobat, nanti ada bab khusus tentang sholat tobat. Apakah
dosa-dosa di sini maksudnya dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar atau dosa-dosa berat saja. Kita melakukan dosa besar, kemudian kita bertobat, kemudian apakah disertai dengan sholat tobat? Nanti kita jelaskan pada babnya, karena di buku ini ya juga membahas tentang sholat tobat. Ya, insyaallah nanti kita akan jelaskan pada waktunya. Ustaz, apakah qobliyah harus dilakukan di antara azan dan iqamah untuk subuh dan zuhur? Ya, nah untuk qobliyah ya qobliyah sebelum. Ya, kalau sholat zuhur ya sebelum zuhur. Kalau sholat zuhur berarti sebelum zuhur. Kalau sholat subuh ya sebelum subuh. Namun ya nanti ada pembahasan boleh mengqadha sholat qobliyah. Misalnya ada orang dia bangunnya pas sholat subuh, dia langsung ke masjid, dia nggak dapat qobliyah, dia sholat subuh, nanti setelah sholat subuh baru dia sholat qobliyah. Ini namanya mengqadha ya qobliyah. Cuman hukum asalnya qobliyah itu dilakukan sebelum sholat subuh. Namun barang siapa yang punya uzur, dia tidak sempat sholat qobliyah, maka dia boleh mengerjakan sholat qobliyah setelah sholat. Ya, setelah sholat. Nanti akan kita jelaskan pada babnya. Saat sholat zuhur asar dan 2 rakaat terakhir dalam sholat dibaca pelan. Mohon dijelaskan Ustaz, yang dimaksud pelan itu bagaimana? Yang dimaksud pelan ya kita gerakkan lisan kita, namun tidak mengeluarkan suara. Ya, jadi lisan digerakkan. Bukan pelan itu kita diam gini ya, bukan baca dalam hati, baca tapi lisan digerakkan. Dulu ketika Nabi sholat Syria, ya, para sahabat di belakang melihat jenggot Nabi bergerak. Ya, jadi lisan beliau bergerak ketika beliau membaca Al-Fatihah atau baca surat. Ini dalam sholat Syria. Ya, jadi lisan digerakkan, bukan baca dalam hati, kemudian lisan tidak digerakkan, bukan. Tapi baca kemudian lisan ya digerakkan. Ustaz izin bertanya, pernah kami bermakmum pada imam sholat yang membaca Quran selesai satu surat. Al-Quran dikempit, lalu Jawa di dibaca kalau dijepit, ya. Baik, berarti dia sholatnya sambil baca Al-Quran. Nah, boleh nggak sholat sambil melihat mushaf? Ya, nanti kita bahas juga. Jadi semua yang diterangkan nanti akan kita bahas. Jadi sholat sambil melihat mushaf, ya, kata penulis boleh dilakukan dalam sholat sunnah. Jadi misalnya kita ingin sholat malam di sholat tahajud, kita ingin panjang sholatnya, ingin lama berdirinya, cuma kita nggak punya hafalan, kita berhafal, maka boleh sholat sambil membaca mushaf, sambil melihat mushaf. Ini dalam sholat sunnah. Adapun dalam sholat wajib tidak dilakukan. Ya, imam baca dari hafalannya. Kemudian setelah selesai, ya kalau bisa ini Al-Qurannya jangan ditaruh di sini ya. Ini mushaf Al-Quran, jangan ditaruh di ketek ya. Ditaruh di tempat yang mulia. Kalau Al-Quran yang kita gunakan Al-Quran kecil, mushaf kecil, kita bisa langsung kantongi kalau dikantong di saku.
Atau mungkin ada meja ya di samping kita, kalau sana di meja. Nanti kemudian kita ambil lagi. Tapi jangan dijepit di PA ya. Karena ini mushaf Al-Quran. Kemudian Ustaz, pada posisi ruku punggung harus lurus. Apakah boleh bengkok? Sunahnya yang sesuai sunah lurus ya. Sehingga kalau kita tuangkan air di atasnya, air nggak jatuh, air nggak tumpah. Jadi betul-betul betul-betul lurus ya, betul-betul lurus. Ustaz, apakah doa yang dibaca pada saat sujud harus bahasa Arab atau boleh dengan bahasa Indonesia? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kami jelaskan ya, disunahkan untuk memperbanyak doa di saat sujud. Cuma terkadang doa-doa yang pakai bahasa Arab mungkin sebagian jemaah belum hafal ya. Apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Anda pernah tanyakan masalah ini kepada beberapa masyayikh ya, dan mereka menjawab, nah boleh. Jadi kita niatnya berdoa. Ya Allah ya, lancarkanlah rezekiku. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam ujian. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Ini boleh. Ya, niatnya berdoa. Namun yang paling utama ya doa pakai bahasa Arab. Doa pakai bahasa Arab, terutama ya doa yang kita baca itu doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak membaca doa yang ada dalam Al-Quran? Dan tadi nggak boleh baca Al-Quran dalam sujud. Gimana kalau doa ada dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa ada dalam Al-Quran. Boleh nggak baca doa ini dalam sujud? Boleh. Dengan niat itu doa, bukan baca Al-Quran. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Jadi kita baca Rabbana atina dengan niat kita berdoa, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh dengan ditambah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi agak dirubah sedikit supaya tidak sama persis dengan Al-Quran. Kayak doa orang tua, Allahumma ghfirli wa liwalidayya ya, jadi ditambah Allahumma ya. Ustaz, sholat sholat suruh untuk perempuan dilakukan di rumah, boleh atau tidak? Boleh ya. Jadi sholat suruh ya dilakukan di rumah boleh ya, boleh untuk perempuan ataupun untuk laki-laki. Memang yang paling utama setelah sholat subuh kita duduk sejenak ya, kita berzikir, baca Al-Quran, kita menunggu sampai matahari terbit ya, kemudian kita langsung sholat suruh di masjid. Ini yang paling utama. Tapi kalau seandainya ada orang ingin pulang, dia ingin sholat di rumah, ini juga dibolehkan ya. Ustaz, apa saja doa yang diperbolehkan ketika sujud berakhir dan bolehkah berbahasa Indonesia? Doa ketika sujud itu tidak khusus di sujud terakhir. Di semua sujud kita berdoa kepada Allah. Jadi perbanyak doa dalam sujud itu maksudnya bukan sujud terakhir. Di semua sujud ya, di semua sujud kita perbanyak doa. Kemudian bolehkah dengan berbahasa Indonesia? Tadi sudah kita jawab, boleh. Ketika doa tolak bala, apakah kedua telapak tangan dilumpuhkan? Begini atau
berdoa, iya kita angkat tangan. Ya. Kalau berdoa, ya doa meminta sesuatu kepada Allah, sunnahnya angkat tangan. Tapi ingat, tidak semua doa angkat tangan, karena ada saat tertentu nanti tidak angkat tangan. Misalnya dalam masjid, alhamdulillah, bagi yang dengar mengucapkan apa? Ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah itu doa. Ya atau tidak? Iya, tapi nggak perlu katakan ya Alhamdulillah, nggak perlu. Ya, cukup ya Alhamdulillah tanpa angkat tangan. Kemudian Assalamualaikum itu doa, tapi nggak perlu katakan Assalamualaikum. Cukup Assalamualaikum aja. Jadi ada saat-saat di mana ketika Nabi baca doa, Nabi tidak angkat tangan. Ya Alhamdulillah, ya Tikumullah. Namun ketika kita doa, kita minta sesuatu, minta hajat kita dipenuhi, akhirnya itu kita angkat tangan. Ya, berdoa minta kepada Allah dengan mengangkat tangan. Ustaz, jika mendapati sholat bersama imam yang tidak tumanina, ya, sedangkan bacaan sholat belum selesai, apa yang harus kita lakukan? Tumanina itu rukun, ibu-ibu. Ya, kalau tumanina tidak dilakukan, berarti tidak sah sholatnya. Jadi wajib Allah, ya, sholat zuhur 1 menit misalnya. Tidak boleh sholat di situ, berarti tidak boleh sholat di belakang imam seperti itu. Tapi kalau seandainya misalnya imam sudah tumanina, sudah kita datang, ya, kita baru baca alhamdulillah, imam ruku, belum selesai doa al-fatihah, maka kita ikut ruku bersama imam. Ya, al-fatihah nggak usah dilanjutkan, langsung ikut ruku bersama imam, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, tapi kalau tadi sholatnya cepat-cepat, ya, sehingga tidak tumanina, maka kita tidak sholat di belakang imam tersebut karena sholatnya tidak sah. Ustaz, dalam bacaan tahiyat awal, bacaan sholawatnya sampai mana? Jadi untuk tasawuf awal, hukum bersalawat kepada Nabi sunnah, artinya kalau dibaca lebih bagus. Tapi kalau tidak dibaca, ya juga tidak mengapa. Tasawuf awal. Adapun tasawuf yang kedua, tasawuf yang terakhir, itu salawat harus dibaca sampai selesai. Jadi ketika tasawuf awal boleh baca selawat, ya, baca semuanya, atau hanya baca sebagian juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad misalnya, wa ala ali Muhammad, selesai kemudian bangkit, ini dibolehkan. Atau tidak dibaca juga tidak mengapa, karena hukum baca selawat pada tasawuf dan tasawuf awal itu hukumnya sunnah, sunnah. Yang terakhir. Duduk di antara dua sujud tidak sempurna, apakah sah sholatnya? Oh, kalau seandainya maksudnya itu jalan kakinya sakit, ya, kemudian dia tidak bisa menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat, kenapa dia boleh tidak mengarahkan jari jemarinya ke arah kiblat? Ya, jadi yang tadi Anda jelaskan itu dilakukan kalau bisa dilakukan. Ya, kalau kita tidak punya uzur. Kalau kita punya uzur, misalnya jari-jari sakit, ya, untuk mengarahkan ke arah kiblat, rasa sakit kram, itu kan nggak usah diarahkan ke arah kiblat. Coba antum duduk dan tersujud. Oke, ini yang benar. Kalau kakinya jadi sedang sakit, seperti nggak apa-apa. Ya, seperti tidak apa-apa. Cuma nanti di sana ada larangan duduk, ya, di antara dua sujud nanti seperti duduknya apa?
bentuknya anjing ya. Nanti kita akan jelaskan soal. Ya, nanti kita akan jelaskan. Jadi semua yang ditanyakan oleh ibu-ibu ya dan juga bapak-bapak, ini semuanya nanti akan dijelaskan oleh penulis. Jadi buku kita ini yang kita bahas, alhamdulillah termasuk buku yang lengkap. Ya, ini ringkasan dari buku aslinya itu tebal segini, buku aslinya Fiqh Sunnah ada 4 jilid, kemudian diringkas, diambil khusus untuk perempuan jadi 1 jilid. Kalau yang tadi kan yang 4 jilid itu kan untuk laki-laki dan perempuan, kemudian diringkas jadi 1 jilid khusus perempuan. Ya, fikih sunnah untuk perempuan jadi 1 jilid. Kitab aslinya ada tebal banget, dan itu penulis dia bahas secara detail, secara lengkap, dia pendapat para ulama dan dia sampaikan dalil-dalil. Lalu dia perhatikan mana kitabnya. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas rukun sholat. Rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.